Ini saya bawa kitabnya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ini. Halaman 75. Hadis ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Abdullah bin Amr qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Qultu inni af'alu dzalika. Qala fa innaka idza fa'alta dzalika hajamat 'ainuka wa nafihat nafsuka wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum wa aftir wa qum wa nam. Itu ya. Jadi malam ini kita bahas masalah tidur ini. Masalah tidur. Dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ukhbar annaka taqumul laila. Aku diberitahu annaka taqumul laila, bahwa kamu itu selalu qiyamul lail. Taqumul laila, selalu mengerjakan qiyamul lail. Wa tasumun nahara, dan kamu selalu berpuasa pada siang harinya. Rasul bilang ke tadi Abdullah bin Amr, aku dapat berita kalau kamu itu setiap malam kagak pernah tidur pisan, qiyamul lail dari mulai maghrib sampai subuh terus saja ibadah. Melek. Ada di sini yang begitu? Ada. Udahnya begitu, malamnya qiyamul lail semalaman penuh, siangnya puasa. Aku dapat berita bahwasanya kamu itu kalau malam enggak pernah tidur, selalu qiyamul lail. Siangnya kamu selalu puasa. Rasul bilang begitu ke sahabat Abdullah bin Amr. Qultu, aku menjawab, inni af'alu dzalika. Betul ya Rasul, sesungguhnya aku mengerjakan itu semua. Inni af'alu dzalika, sesungguhnya aku mengerjakan itu semua. Iya benar ya Rasul, saya kalau malam enggak pernah tidur, begadang di pos tapinya berempat main gaple. Kalau berdua main catur. Sesungguhnya aku mengerjakan itu semua. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa innaka, sesungguhnya kamu, idza fa'alta dzalika, apabila mengerjakan itu semua, idza fa'alta dzalika, apabila mengerjakan itu semua, hajamat ainuka, maka
menjadi lemah matamu. Menjadi lemah matamu. Kalau kamu tiap malam full qiyamul lail, nanti matamu akan lemah. Wa nafihat nafsuka, dan dirimu akan merasa lelah, capek, letih, lesu. Lesu ya, kalau kurang tidur lesu ya, loyo. Udah matanya loyo, badannya ngikut loyo. Emang udah tua, kagak begadang gua, udah kelihatan loyo, tambah begadang, udah makin kelihatan loyo. Kalau kamu mengerjakan itu semua, maka matamu akan lemah dan dirimu akan loyo, lesu. Wa inna li nafsika haqqan, sesungguhnya untuk dirimu itu ada haknya. Wali ahlika haqqan, dan untuk keluargamu pun ada haknya. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Waqum wanam, lalu kerjakan qiyamul lail, wanam, dan tidurlah. Resep nih kalau dengar hadis begini, suruh tidur sih. Udah tuh, jelas. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tentunya dalam masalah ibadah, kita pun oleh Rasulullah dipesan agar jangan sampai kita menyiksa diri kita. Jangan sampai nyiksa diri dalam hal beribadah. Jangan sampai berlebihan dalam masalah apapun. Tadi qiyamul lail, jangan sampai kagak tidur pisan karena seneng qiyamul lailnya dari mulai habis maghrib sampai subuh terus saja, setiap hari begitu terus. Itu namanya nyiksa badan. Ada saat-saatnya juga kapan kita tidur gitu. Ada saat-saatnya. Bahkan memang itu diperintahkan oleh Rasul. Sampai Rasul bilang begitu. Jadi jangan semalaman full dipakai qiyamul lail semua. Sebagiannya ya meremin mata juga. Makanya ibadah yang paling afdol itu ibadahnya Nabi Daud. Tahu deh ibadahnya Nabi Daud deh. Nabi Daud itu ibadahnya dua. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Nah dua-duanya itu ibadah yang paling afdol. Sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnahnya Nabi Daud. Puasa yang paling afdol adalah puasanya Nabi Daud. Sholat sunnahnya Nabi Daud gimana? Beliau itu habis maghrib tidur. Beliau tidur selama 4 jam. 4 jam atau 6 jam? 6 jam. 6 jam. Nisfal laili. Dari mulai habis maghrib beliau tidur, ntar bangun-bangun jam 12 malam. Jam 12 baru dah beliau qiyamul lail, sholat sunnah sampai jam 4. Itu ibadah qiyamul lailnya Nabi Daud. Itu qiyamul lail paling cakep tuh. Jadi nggak full semalaman kita pakai buat qiyamul lail, ada tidurnya juga. Paling afdol. Cuma ribet kalau kita ya. Kalau misalnya udah tidur, paling kagak kita tidur jam 10 paling ya. Jam 10 atau jam 11. Apa Haji tidur jam berapa Haji? Jam 11. Ntar jam 2 bangun. Kalau bangun jam 3 gitu. Itu qiyamul lail paling cakep tuh.
Jadi tidur sampai jam 12, nanti dari jam 12 beliau qiyamul lail sampai jam 4. Itu nanti bisa dilihat hadisnya di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah yang udah pernah kita baca itu. Di situ ada keterangan sholat sunnah paling afdol dan puasa paling afdol. Nah, puasa paling afdol itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Tapi sholat sunnah ya, puasa sunnah ya. Kalau Ramadan mah nggak bisa begitu. Karena Ramadan ngikutin puasa Nabi Daud lagi. Sehari puasa, sehari buka. Ini puasa sunnah maksudnya. Selain puasa Ramadan, kita kan dianjurkan puasa sunnah. Nah, yang paling cakep itu puasanya Nabi Daud. Kalau hari ini puasa, besoknya enggak. Nanti lusanya baru puasa lagi. Terus begitu, selang-seling. Agar kita tidak terlalu menyiksa diri kita untuk beribadah. Malam juga jangan full begadang, ada saatnya kita pejamkan mata kita agar mata kita tetap seger. Jangan sampai gara-gara kita paksakan qiyamul lail satu malam penuh, akhirnya diri kita ngerasa berat, akhirnya jadi benci sama ibadah. Jadi orang Islam berat amat ya. Qiyamul lail kudu tiap malam, kagak ada waktu istirahatnya, ntar siangnya kudu puasa sunnah. Jangan sampai gara-gara ibadah kita akhirnya kita malah jadi berat ibadah dan jadi benci ibadah. Jangan sampai. Karena memang Rasul juga bilang inna hadzal dina matinun fa'udil fihi birifqin wala tubghid ila nafsika ibadatullah. Sesungguhnya agama ini agama yang sangat kuat, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Wala tubghid ila nafsika ibadatullah. Jangan sampai kamu bikin dirimu benci kepada ibadah. Gara-gara kita paksain ngerjain ibadah yang berat-berat, akhirnya badan kita, diri kita ngerasa terbebani jadinya. Udah biasa-biasa aja. Kalaupun mau qiyamul lail ya tadi tuh tidur dulu, ntar jam 1 jam 2 kita bangun dah. Atau kalau emang takut bablas ya udah kita qiyamul lail dulu, ntar malamnya baru tidur habis qiyamul lail. Kalau saya kan biasanya kalau malam Rebo itu semalam, kalau malam Rebo kita di pesantren taklim sampai jam 12. Jam 12 udah pada pulang bubar, ntar di rumah tidur masing-masing dah gitu. Ada tidurnya juga. Kalau malam Jumat biasanya kita mulai ngaji jam 12 sampai jam 2. Itu sebelumnya tidur dulu gitu. Jadi ada sempat waktu buat tidurnya, buat istirahatnya, agar badan kita juga enggak loyo. Dan memang itu diperintah oleh Rasul. Inna li nafsika haqqan, untuk dirimu itu ada haknya. Jangan terlalu diforsir untuk ibadah, apalagi cuma ibadah yang sunnah gitu. Kalau yang fardu sih kudu dah. Ini kan qiyamul lail hukumnya sunnah, puasa sunnah. Jangan sampai kita paksakan diri kita untuk mengerjakan yang sunnah, tapi itu malah bikin badan kita tersiksa jadinya, malah nyiksa badan. Udah jangan terlalu, bahkan hukumnya kan nggak boleh kita yaumud puasa setahun full itu nggak boleh puasa setahun full. Tetap ada hari-hari di mana kita nggak boleh puasa kan. 2 hari Eid nggak boleh, hari Tasyrik 3 hari itu kita nggak boleh puasa. Bahkan tadi kalaupun mau puasa sunnah sepanjang tahun ya pakainya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Karena memang badan kita ini pun ada haknya. Jangan sampai kita paksakan untuk mengerjakan yang sunnah tapi malah nyiksa badan kita. Tetap kalaupun mau qiyamul lail tetap ada waktu buat tidurnya. Jangan dipaksa buat melek sepanjang malam dari mulai habis maghrib sampai subuh. Ntar siangnya udah aktivitas lagi, nggak ada waktu istirahatnya. Jangan. Itu malah diomelnya Rasul tuh. Innaka idza fa'alta dzalika hajamat ainuka, nanti matamu lemah, loyo matamu. Badanmu pun jadi loyo, jadi lesu. Ujung-ujungnya buat aktivitas juga nggak semangat karena loyo, buat kerja nyari nafkah juga malas karena loyo badannya.
jangan terlalu dipaksakan. Ada saatnya kapan kita qiyamul lail, ada saatnya kapan kita istirahat. Ya tadi tuh yang paling cakep emang pakai caranya Nabi Daud. Habis isya dah jam 8 jam 9 kita tidur dulu istirahat. Nanti saatnya qiyamul lail kita minta dibangunin sama istri atau kita pasang alarm. Itu yang paling cakep. Tapi juga jangan sampai enggak qiyamul lail pisan. Ini mentang-mentang di sini disuruh tidur aja udah. Setiap malam tidur aja, kagak ada qiyamul lailnya pisan. Itu juga kurang cakep juga. Tetap harus ada qiyamul lail yang kita kerjakan. Minimal tadi dah dari jam 2 sampai subuh atau jam 3 sampai subuh itu udah cukup dah. Makanya kita pun kalau di pesantren kalau ngaji malam nggak pernah lama, paling 1 jam ngajinya. Zikirnya 2 jam. Sama ngobrolnya ada 3 jam. Betul. Itu yang pertama ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ibadah, apalagi untuk hal-hal yang sunnah, jangan sampai itu bikin kita nyiksa badan kita. Kalau untuk hal-hal yang sunnah, kalau yang fardu mah kudu dah. Kalau yang fardu mah. Tapi kalau buat qiyamul lail yang sunnah hukumnya atau puasa yang hukumnya sunnah, jangan sampai berlebihan. Ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita berbuka. Ada saatnya kita qiyamul lail, ada saatnya kita tidur. Harus kita atur tuh waktunya biar disiplin. Udah. Yang kedua, ini ada juga nih pesan Rasul, wali ahlika haqqan, dan untuk keluargamu pun ada haknya. Jangan sampai gara-gara tiap malam kita qiyamul lail, bini sampai kita anggurin di rumah, kagak kita colek pisan. Dicuekin. Kalau bahasa Al-Qur'an itu fala wala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Itu kan kisah buat orang yang punya bini lebih dari satu tuh. Wala tamilu kullal maili, kalau punya bini banyak jangan sampai yang tua itu kita kagak openin pisan. Fatadaruha kal mu'allaqah, sampai kamu biarkan dia kayak topo, dicolek kagak, diajak bercanda kagak, dikagek kagak, kayak topo jadi disangkutin doang. Ini buat karena ibadah aja nggak boleh. Karena kita tiap malam qiyamul lail, dari mulai habis isya jam 9 kita qiyamul lail, jam 12 kita qiyamul lail sampai subuh. Sampai istri kita nggak sentuh sama sekali, itu juga nggak boleh. Wali ahlika haqqan, untuk keluargamu ada haknya. Apalagi emang itu ibadah yang paling enak kan, bercanda sama bini, ngelitikin bini, ngekepin bini, itu ibadah paling enak. Itu baru muqaddimahnya, belum intinya. Apalagi intinya enakan lagi kan gitu. Tapi ini bukan buat yang muda doang ya, yang tua-tua juga tetap. Jangan mentang-mentang udah tua, udah bosen sama bini mulu, kagak tua-tua juga bininya tetap. Karena tugas kita wa ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan baik, itu tugas kita. Mau masih muda, mau udah tua, tetap itu tugas kita. Hah? Ya meskipun cuma bercanda-bercanda doang, kali kan. Kalau sampai hubungan mah emang udah rada ribet kan, kalau udah tua mah. Ongko senjatanya udah kayak balon kimpes, udah susah. Ya tapi minimal ada bercandanya juga gitu. Tetap kita ajak istri kita untuk bercanda di malam hari, main apa, cubit-cubitan. Ini bukan buat yang muda doang, ntar mentang-mentang udah tua ini dasaran. Emang ongkoh bini juga udah bugono, kita juga udah begini. Jangan sampai, tetap tugas kita wa ashiruhunna bil ma'ruf. Buat kita tinggalin keluarga kita, istri kita karena ibadah aja nggak boleh, apalagi karena hal yang lain, karena kerja. Atau apalagi cuma kayak kebiasaan kita cuma nongkrong nggak jelas,
ngumpul sama temen di pos sampai pagi, bini apa nggak kecolek pisan di rumah. Karena ibadah aja Rasul ngelarang, apalagi cuma gara-gara hal kayak begitu. Ditinggal mancing sampai berapa hari kagak pulang-pulang, tuh bini di rumah dianggurin aja, ditinggalin bekal kagak, tinggal doang. Jangan sampai kita biarkan istri kita di rumah fatal daruha kalau mu'alaf sampai kayak toko bekas, kagak dicolek-colek pisan. Karena istri pun punya hak untuk itu, harus kita pergauli dengan baik. Ini sampai karena ibadah aja Rasul negur, inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan. Untuk keluargamu itu ada haknya. Jangan sampai gara-gara kita ibadah pergi berapa hari, sebulan, 2 bulan, istri di rumah kita tinggalin. Jangan sampai. Rasul aja waktu beliau tahanus di Gua Hiro tetap beliau pulang. Entah itu pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, tetap masih pulang. Itu beliau waktu tahanus di Gua Hiro. Tuh. Kalau kita kan kadang-kadang dengar ceritanya Rasul tahanus di Gua Hiro selama 3,5 tahun. Sangkaan kita mungkin nggak pulang-pulang, padahal setiap minggu Rasul pulang. Asal bekalnya habis, beliau pulang ke rumah, sekalian nengok bini, kalian nyiapin bekal dah buat pergi lagi seminggu. Itu Rasul nyiapin begitu. Nah kita jangan sampai gara-gara kerjaan atau hal-hal yang nggak ada manfaatnya karena kehobian kita sampai tinggalkan istri kita di rumah, nggak kita colek acan-acan. Jangan sampai. Bukan lagi-lagi ya, bukan buat yang muda doang, yang tua pun tetap harus mempergauli istrinya dengan baik. Ya minimal main kekep-kekepan masih bisa kan, kalau udah tua gue. Kali biar kata nyender doang di pintu nggak apa-apa dah, kagak masuk ya. Gitu ya. Itu jadi ada waktu-waktunya tuh. Kapan kita ibadah, kapan kita ngopenin keluarga kita, ada waktu-waktunya. Jangan sampai kita terlalu fokus ibadah sampai keluarga kita terlantar, atau sebaliknya nganuin keluarga mulu sampai ibadah kelupaan. Ya jangan sampai. Ada waktu-waktunya. Gitu. Itu yang harus kita pintar-pintar bagi waktunya tuh. Kapan buat ngajinya, kapan buat sama keluarganya, kapan buat kerjanya, kapan waktu buat keluarganya. Itu harus pintar-pintar. Jangan sampai keluarga kita malah benci sama pengajian. Jangan sampai keluarga kita benci sama ibadah gara-gara kelakuan kita. Ngaji mulu tiap malam, keluarga di rumah kagak diopenin pisan. Itu jangan sampai begitu. Tiap malam sholat, tiap malam wirid, keluarga mah di rumah nggak kepikiran pisan. Jangan sampai seperti itu. Makanya tetap kita bagi waktunya. Buat ibadah ada waktunya, buat ngopenin keluarga pun ada waktunya. Ya, apa nih? Apalagi memang dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bilang salah satu yang bisa membangkitkan semangat diri kita untuk beribadah yaitu al-mula'abah wal mujalasah, sering bercanda sama bini, sama sering duduk bareng sama bini. Itu salah satu membangkit semangat untuk beribadah. Begitu udah capek ibadah, ngaso dulu dah, kelongok bini dulu. Kelongok bini. Udah segeran, capeknya udah hilang, baru udah lanjut lagi. Itu salah satu pembangkit semangat buat ibadah, itu salah satunya bercanda begini, al-mula'abah. Apalagi emang tadi tuh, dengan kita bercanda sama istri aja, sama bini kita aja, itu pahalanya gede banget. Yang pertama, kalau kita megang tangan bini kita, dosa kita pada maut. Belum lagi ya pahala. Apalagi kalau bocah dulu mah apal banget, asal malam Jumat ini bunuh orang kafir 1000 kan gitu. Apal banget itu.
nilainya besar tuh. Ini kadang-kadang kita emang masalah pengetahuan kita ibadah, kata kita yang namanya ibadah sholat, puasa, zikir, kata kita ibadah cuma itu doang. Padahal dengan kita bergaul dengan istri pun itu ibadah. Tadi itu juga dengan kita tidur pun, kalau kita niatkan tidur biar besok pagi kerja seger, besok pagi kerja bisa semangat, itu tidurnya pun bisa jadi ibadah jadinya. Karena dikaitkan agar besok kerjanya ketika kita nyari nafkah bisa lebih semangat lagi. Maka tidurnya pun bisa jadi ibadah. Bahkan kalau kita baca kitab Minahus Saniyah, kitab Minahus Saniyah itu ada keterangan salah satu bentuk kasih sayang Allah itu buat hambanya, yaitu hambanya dibikin tidur. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu hambanya dibikin tidur. Karena minimal begitu dia tidur, dia terhindar dari perbuatan maksiat gitu. Dan kalau tidur, kalau melek makan, apalagi di pos yang namanya sama temen, kadang-kadang obrolan udah kagak semenggah, udah apa aja, dari mulai yang lempeng sampai yang udah bengkok, semua diomongin udah. Ngomongin kerjaan, ngomongin keluarga, ngomongin temen, udah apa aja udah diomongin. Kalau ngumpul sama temen mah. Kalau tidur minimal dengan kita tidur kita terhindar dari perbuatan maksiat yang menyebabkan kita dapat dosa. Makanya tidur pun itu bisa jadi ibadah. Karena kan kita berkewajiban meninggalkan perbuatan dosa. Kalau dengan tidur kita bisa meninggalkan perbuatan dosa, berarti tidur kita pun nilainya ibadah. Gitu. Coba tadi lagi-lagi ya. Jangan sampai mentang-mentang tidur ibadah, tidur mulu lagi. Kalau qiyamul lailnya bisa. Tetap ada waktu-waktunya. Dan ya, cukup satu aja. Ya? Masih lama nggak? Dah. Jadi ingat ya, buat ibadah, apalagi cuma ibadah yang sunnah, jangan sampai kita menyiksa diri kita gara-gara itu. Kalau mau qiyamul lail, ya tetap kita gunakan malam kita itu sebagiannya untuk qiyamul lail, sebagiannya untuk istirahat. Puasa pun begitu, puasa sehari puasa, seharinya buka. Jangan sampai kita paksakan diri kita sampai nanti badan kita malah rusak jadinya. Yang kedua tadi, tetap kita bagi waktu kita untuk ngopenin keluarga kita. Buat ibadah aja jangan sampai bini kita, keluarga kita terlantar, apalagi cuma gara-gara kehobian kita. Kalau di sini ada yang mungkin punya hobi naik gunung, hiking, untuk pergi dari rumahnya, bininya di rumah ditinggal. Jangan sampai kayak gitu. Atau punya kehobian mancing, misalkan mancing sehari-hari nggak pulang-pulang, sampai istrinya di rumah ditinggal. Jangan sampai. Karena ibadah aja nggak boleh, apalagi cuma karena hal seperti itu. Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.